Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Waduh, terputus dia. Duh, terputus lagi. Sebentar ya, yang di WA ya. Ini dia terputus lagi. Bentar. Bentar yang di WA. Oke. Yang di WA sebentar ya. Yang di TikToknya terputus lagi. Ini operatornya nggak ada, jadi sendirian. Oke. Oke ya, kita lanjut. Untuk yang di TikTok mungkin bisa ajukan gabung lagi, tadi diputus. Ya. Untuk yang di TikTok. Oke, untuk yang di TikTok, sorry, diputus lagi sama TikTok kan. Kalau nggak di tap-tap, kita ulangi lagi lah. Oke. Kita panjatkan doa kepada saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya ya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya ya. Ya, semoga selalu always dan tidak pernah never, baik yang di mancanegara maupun di dalam negeri ya. Bagi yang berkenan, silakan saja ya di-share, tapi linknya ya. Jadi jangan diunduh terus dipotong-potong ulang terus diunggah lagi ya. Semoga kalian semua selalu always tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang tangguh, anti skip dan anti download ya. Kemudian selanjutnya semuanya ya, aku nggak bisa sebutkan persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu tercurahkan untuk kalian semua ya. Jadi kebaikan doamu ya untukku, Allah curahkan juga untukmu. Sebagai sama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Ini habis ini kopinya ini. Oke. Yang di TikTok ya, tolong dibantu tap-tap supaya nggak diputus, bolak-balik diputus sama TikTok nih. Ya, akhirnya yang nonton bubar lagi ya, gabung lagi gitu. Nggak apa-apa lah, aku lanjutkan. Oke. Ya, surat Al-A'raf 17:2 sudah, surat Hud 11, 42, 43, 45, 46 sudah. Quran surat ini seri yang ketiga ya. Nah, seri yang ketiga. Ya. Sekarang surat Al-Ahzab juga sudah. Artinya keturunan itu bukan sesuatu parameter tentang keabsahan. Ya, dan di sini dijelaskan bahwa keturunan itu nggak ada artinya.
Kalau kamu keturunan orang baik tapi kamu tidak baik, tetap aja dihitung tidak baik. Tapi kalau keturunanmu itu tidak baik tapi kamu baik, ya kamu dihitung baik gitu loh ya. Oke. Ini tadi sudah aku jelaskan sampai kita mengambil bagaimana sejarah kehidupan Kanjeng Nabi Ibrahim dan Kanjeng Nabi Nuh ya. Oke. Selanjutnya ya. Apapun adanya ya. Kami tetap menerima Kanjeng Nabi Muhammad sebagai nabi kami ya. Karena alasannya itu ya ada di surat An-Najm, surat 53 ayat 4. Ini aku kasih garis ya. Di sini loh kuncinya. Quran surat An-Najm 43 ayatnya yang ke-4. Kuncinya di sini. Kita bacakan ya. Ini sebetulnya panjang ini ya, surat An-Najm ini, coba supaya satu perikop penuh kita bisa tahu ya. Aku bacakan dulu. Aduh. Sebentar. Surat 43 ya. 43 Zuhruf 53, sorry inilah gue kadang-kadang lain. 53, sorry ya, surat 53 ya, bukan 43. Kita baca bareng-bareng. 53 ya, ayat yang pertama. Demi bintang ketika terbenam. Ini bahasa sastra ya. Kawanmu, maksudnya Kanjeng Nabi, tidak sesat dan tidak keliru. Dan ya, tidaklah yang diucapkan itu, Al-Quran itu, makanya di ayat lain kan disebutkan kola ya. Jadi kola Rasul, Al-Quran itu kola Rasul, menjadi ucapan Rasul. Kalau kita mengikuti Rasul, Kanjeng Nabi Muhammad, maka ucapan kita juga Al-Quran. Tapi bukan berarti sumber Al-Quran itu dari Rasul, bukan begitu. Ini kan teman-teman Kristen banyak yang salah paham. Makanya kita harus meluruskan paham yang salah itu. Ya. Masalah diluruskan tetap tidak mau atau mau itu bukan urusan kita. Tapi kita menjelaskan bahwa Al-Quran itu qala Rasul. Al-Quran itu firman Allah yang menjadi ucapan para Rasul dan ucapan kita. Nggak mungkin ucapan kita sebagai orang Islam itu Tripitaka, Weda, gitu nggak mungkin. Gitu ya. Maka di sini dikatakan ya, dan tidaklah yang diucapkan itu ya, maksudnya diucapkan Kanjeng Nabi Muhammad Al-Quran itu menurut keinginannya. Jadi bukan cakar PDW. Surat 4 dikatakan ayat yang keempat surat 53 dikatakan ya, tidak lain ya adalah wahyu yang diwahyukan. Tuh intinya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad menerima wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Itu loh. Maka dia Nabi, ada yang bilang Rasul. Nih. Nggak berbicara keturunan, mau keturunan siapa ke terserah aja. Jadi kalau misalkan Kanjeng Nabi Muhammad keturunan Ismail, ya nggak ada masalah. Kanjeng Nabi Muhammad bukan keturunan Ismail, juga nggak ada masalah. Kenapa kami mengikutinya? Karena dia Nabi. Dari mana buktinya? Quran surat An-Najm 53 ayat keempat. Yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Dan di ayat lain kalau dieksplor silakan. Gitu kerangka berpikirnya. Jadi dengan diskusinya orang-orang Arab itu ya, yang mau mendegradasi ya, seolah-olah kalau Kanjeng Nabi Muhammad bukan keturunan Ismail terus Islam bubar itu ya. Lu kagak tahu urusan, lu Arab tapi geblek. Ya, nggak begitu caranya. Lihat apa penjelasan Al-Quran. Ya, jadi gue ulangi, mau keturunan Nabi Ismail monggo, mau tidak keturunan juga monggo. Tetap aja Islam itu tidak bisa runtuh.
Karena kami menerima Kanjeng Nabi Muhammad bukan dari keturunan siapa dia, tetapi dari apa yang dibuahkan dari dia, yaitu wahyu yang diwahyukan. Maka kalau kita lihat ya di Matius 7 16 20 ya. Kita ke sana nih ya. Sini ya. Matius 7 ya. Yang ke-16 sampai yang ke-20 ya, terlalu panjang tapi nggak apa-apa. Aku baca yang 16-nya saja. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Maka dari buahnya lah kita mengenal Kanjeng Nabi Muhammad. Ini loh. Ngerti nggak gue? Dari buahnya ini. Apa buahnya? Islam. Yang menjadi panduan kehidupan. Islam ini bukan agama baru, dia pelanjut dari Nasrani. Nasrani juga bukan agama baru, dia pelanjut dari Yahudi. Yahudi bukan agama baru, pelanjut dari Mila Abraham. Nggak tahu gue ini terenganu nggak? Di YouTube nampak nggak? Di TikTok. Kanjeng Nabi Muhammad juga bukan nabi baru, dia pelanjut dari baginda Yesus, pelanjut dari baginda Musa, pelanjut dari Bapak Abraham. Begitu, karena ini satu garis, satu benang merah gitu loh. Nggak ada masalah keturunan. Dan kalau kalian lihat yang di TikTok terutama, nanti lihat di channel YouTubeku ya, sebetulnya Kanjeng Nabi Muhammad tuh bisa disebut orang Arab nggak? Nah, itu udah hasil diskusi kami pada waktu itu. Masih ada guru Al-Qur'anku ya, belum meninggal pada waktu itu. Kami diskusi banyak orang, akhirnya sepakat. Secara kultur, secara budaya, Nabi Muhammad ya Arab. Tapi secara garis, keturunan, kalau dia dinisbahkan kepada Kanjeng Nabi Ismail, dan Kanjeng Nabi Ismail itu nanti ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah Babylon, bukan Arab. Jadinya, bukan Arab. Nah, nanti sayang bukunya di sana ya. Ada bukunya Philip Kahiti. Ya, itu sejarah bangsa Arab, bisa kalian baca di sana. Nanti ada Ariba dan Musta'riba, ada Arab, ada yang diarabkan. Ya, silakan beli. Nggak usah alergi. Ini yang nulis Islam atau Kristen nggak apa-apa, orang tulisan aja kok. Yang penting yang ditulis itu benar atau salah gitu loh. Jadi ilmu kita itu tambah. Jangan fanatik. Nulis itu bukan Islam ya. Kenapa kalau bukan Islam? Ya, gue juga nggak tahu Philip Kahit itu Islam atau bukan. Sepertinya dia domisilinya kan di Amerika, tapi dia bagus nulis sejarah bangsa Arab. Bisa dilihat nanti di sana. Kalau kami loh ya, pernah mendiskusikan itu, akhirnya kami sepakati secara kultur, secara antropologis, memang Nabi Muhammad ya yang nggak bisa dikatakan tidak, dia ya Arab. Cuman kalau secara benih, karena dia harus ditarik dari laki-laki terus ya, terus nanti jatuhnya ke Ismail, Kanjeng Nabi Ismail, Kanjeng Nabi Ibrahim, maka dia Babylon itu ya. Nah, sekarang lahir di sini ya Nabi Ismail. Kalau keturunannya Pak ya nggak apa-apa, kalau nggak keturunan ya nggak apa-apa juga. Apa masalahnya? Karena kita lihat buahnya apa yang disampaikan Islam sebagai panduan kehidupan. Dia mendapatkan wahyu yang diwahyukan oleh Gusti Allah. Jadi kita nggak, dia karena keturunan siapa, terus kita ikut, keturunan siapa kita nggak ikut, nggak begitu. Makanya aku nggak ribet, kan banyak perdebatan katanya Bunda Aminah itu keturunan Yahudi. Mau Yahudi kayak, mau Yahudu kayak, kenapa rupanya kayak nggak pusing yang gitu-gitu. Gue lihat buahnya, apa yang ditulis Matius 7:16 itu ya. Dari buahnya kita lihat seseorang itu. Bagaimana tidak kita angkat topi? Belum jadi nabi aja sudah dapat gelar Al-Amin. Coba. Dia yang selalu berdoa untuk umatnya. Ketika mau wafat, umatnya yang dipikirkan. Itu bentuk kasih sayang. Dan semua nabi juga begitu. Baginda Yesus juga memikirkan umatnya saat itu. Baginda Musa juga memberikan umatnya saat itu. Jadi para nabi itu menyayangi umatnya tanpa terkecuali. Kanjeng Nabi Muhammad juga menyayangi umatnya. Ya, kita hidup di zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Bagaimana kami tidak menyayangi sosok
yang menyayangi kami, yaitu Nabi dan kami umatnya, bukan melihat keturunannya. Itu loh. Ya. Oke. Tentang silsilah Yesus yang bermasalah sudah aku jelaskan ya tadi ya. Bermasalah itu ya. Yesus. Nah, sekarang aku jelaskan begini sebagai closing ya. Supaya kalian tuh wawasannya berkembang ya. Ada tambahan pengetahuan gitulah ya. Kanjeng Nabi Muhammad bukan keturunan Ismail. Terus kenapa kalau bukan keturunan Ismail? Terus kalau keturunan Ismail kenapa rupanya? Itu ya nggak ada masalah. Ya, mau keturunan mau enggak. Nah, seminar Arab-Arab yang tadi itu yang aku bilang nanti videonya kalau yang di YouTube aku sertakan nanti ya. Insya Allah tapi ngunggahnya nggak nanti malam ya. Nanti malam masih melanjutkan unggahan tentang kafir progresif ya, seri kedua. Ya. Seharusnya mereka tahu bagaimana perspektif Al-Qur'an gitu ya. Berikutnya, kalau bukan keturunan Ismail lalu keturunan siapa? Itu kan harus dijelaskan. Ya. Oke, jadi kalau begitu lalu Kanjeng Nabi Muhammad turunan siapa? Itu harus dijelaskan sebagai karya ilmiah dari sebuah seminar gitu ya. Oke. Memangnya kenapa juga ya? Misalkan bukan keturunan Ismail terus kenapa? Terus Islam runtuh gitu. Bubar jalan gitu ya. Terus bareng-bareng kita resign dari Islam. Kenapa? Nabi Muhammad bukan keturunan Kanjeng Nabi Ismail gitu. Kan ya enggak juga lah ya. Jadi soal sejarah biar jadi sejarah ya. Biarkan saja sejarah. Apapun kata sejarah silakan saja ya. Bagi yang tertarik untuk memperdebatkan monggo silahkan. Yang penting nggak usah tukaran, nggak usah berantem, nggak usah rame. Otaknya saja yang diadu, argumentasinya apa ya. Karena harus diingat ketika sejarah itu ditulis ya, ataupun ketika sejarah itu terjadi, yang bilang Kanjeng Nabi Muhammad keturunan Ismail itu sama dengan yang bilang Kanjeng Nabi Muhammad bukan keturunan Ismail. Mereka sama-sama bukan saksi mata, tidak hidup dalam ruang dan waktu itu. Jadi nggak usah ngeyel. Ya, kalau mau diperdalam sejarah, monggo silahkan, saling menghormati saja. Orang kalian sama-sama nggak tahu kok. Meskipun Arab-Arab yang seminar di video itu juga nggak tahu dia. Dialah manusia tahun berapa? Apakah dia sejaman dengan Kanjeng Nabi Muhammad? Dia kan berdasarkan tulisan ya. Tulisan itu benar atau salah. Jadi nggak usah terlalu dipikir ribet-ribet ya. Sama-sama nggak tahu aja kok. Ya, ya. Oke. Jadi nggak penting juga kan Nabi Muhammad keturunan siapa. Makanya gue bilang tadi kalau ada perdebatan Bunda Aminah itu keturunan Yahudi. Ya kalau Yahudi juga ya nggak apa-apa. Toh kenapa rupanya. Jadi keturunan siapa juga nggak apa-apa ya. Karena kita berislam itu bukan karena Kanjeng Nabi Muhammad keturunan Ismail, tapi karena Allah telah memilih Kanjeng Nabi Muhammad untuk mengajarkan Islam sebagai panduan kehidupan ya bagi semua manusia yang mau secara generatif dan akhirnya secara generatif itu artinya secara general ya. Islam itu general ya. Untuk semuanya ya, rahmatan lil alamin ya. Dan akhirnya kitalah yang mau menerima Islam dari Gusti Allah Agung itu sebagai pelanjut agama pendahulunya. Yahudi, pendahulunya lagi Nasrani, kalau tarik lagi pendahulunya lagi Milat Abraham. Jadi kalau urutannya Milat Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam. Ya, jadi sebetulnya yang mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad keturunan Ismail dan yang mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad bukan keturunan Ismail, keduanya mereka itu dalam satu posisi yang sama. Sama-sama bukan saksi mata, tidak hadir dalam ruang dan waktu sejarah itu. Sejarah itu relatif. Sejarah itu mempunyai probability mungkin benar, mungkin salah, maybe yes, maybe no. Ya. Jadi biar saja sejarah berjalan, ya. Masa sejarah mau mengkritik agama ya nggak bisa lah. Agama itu dari wahyu dari Allah, kok sejarah itu kan tulisan manusia ya. Jadi sejarah biarlah menjadi sejarah karena masing-masing punya sejarah dan kita melihat seseorang bukan dari sejarahnya namun dari buah kehidupannya. Jadi bukan sejarah keturunannya ya.
yang diajarkan oleh Gusti Allah Agung. Aku kira cukup di situ ya. Semoga memberikan pencerahan bagi semuanya. Jadi tidak ada masalah ya. Mau mau keturunan Kanjeng Nabi Ismail monggo, mau tidak keturunan Kanjeng Nabi Ismail juga monggo, tidak ada masalah. Oke, aku cukupkan sampai di sini. Nanti yang TikTok jangan beralih dulu ya. Aku tutup yang di YouTube ya. Itu untuk Kang Mas Rambo ya, saudara kafir Kristen kita ya. Tolong dipahami kalau aku bilang kafir itu bukan ejekan, bukan hinaan, ya memang itu sebutan. Kafir itu artinya menutup ya. Kalau non muslim itu kacau dari segi bahasa, kacau itu, satu bahasa Inggris satu bahasa Arabian dicampur, jadi enggak, itu salah. Ya, silakan kalau ada yang nggak terima pakar bahasa, tapi ya kalau yang kerucu-kerucu jangan ngomong sama gue, capek gue nanti ngelayani. Yang pakar bahasa bisa nggak membenarkan non muslim itu? Nggak bisa. Non itu Inggris, muslim itu Arabian kok dicampur gandeng itu karepe dhewe. Linguistiknya nggak benar, etimologinya nggak benar, terminologinya juga nggak benar. Ya, jadi yang benar itu apa? Kafir, iman. Makanya ada iman, ada kafir, dan itu bukan ejekan. Itu yang harus kita sampaikan. Untuk saudaraku kafir Kristen Kang Mas Rambo, itu yang bisa aku sampaikan atas requestnya. Aku nggak tahu apakah memuaskan atau tidak, tapi setidaknya aku sudah semaksimal mungkin menjelaskan kepada Kang Mas Rambo ya. Tapi intinya seperti tadi yang aku bilang, mau keturunan Ismail monggo, mau tidak keturunan Ismail ya monggo. Kalau yang mengatakan sekarang ini kan secara mainstream keturunan Ismail, tapi kalau itu ditolak ya monggo, cuman silakan jadi keturunan siapa kalau bukan keturunan Ismail. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan lihat YouTube dari channelku ya, Subandite Sukoco, itu ada tentang kebangsaan Nabi Muhammad itu bisa disebut Arab atau tidak ya. Seperti yang aku bilang tadi, di diskusi kami itu yang kami sepakat bahwa secara antropologis ya Arab ya. Tapi secara genetika belum tentu, karena nanti bisa tembus sampai Babylon sana gitu. Dan ini yang paling penting, yang ketiga, bahwa Islam itu tidak diukur dari keturunan, dan Islam itu tidak bermasalah dengan keturunan. Mau keturunannya siapa terserah, yang penting elunya itu takwa enggak. Yang takwa itu yang berharga di mata Allah, yang enggak takwa dibuang gitu aja ya. Jadi mau keturunan siapapun Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak akan mempengaruhi eksistensi Islam sebagai dinullah ya. Kita melihatnya dari Kanjeng Nabinya, karena dia dapat wahyu maka dia nabi, dan kita ikuti dengan buahnya Islam. Seperti di Injil Matius 7:16, bahwa dari buahnya kita bisa melihat seseorang itu. Ya, itu yang paling penting ya. Oke, sampai di sini dulu pesan aku. Semoga Kang Mas Rambo ya nggak tahu lah puas atau enggak ya. Harapanku sih cukup puas lah ya. Aku sudah jelaskan detail seperti itu dengan data-data yang lengkap. Oke. Aku tutup sampai di sini. Yang di TikTok jangan dulu beralih ya. Oke. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, dalam pikir keindahan iman Islammu letakkan dalam hatimu yang paling dalam. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita ya. Waduh, di TikTok ada gangguan sinyal ini ya. Oke, selanjutnya ya, semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Ya, terima kasih sudah ngaji bareng Gus Betik di channel ini ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.